Halo guys, welcome back with Gamey. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang skill yang baru aja diupdate oleh devnya loh guys. Jadi hari Jumat kemarin tuh devnya menambahkan 2 skill baru untuk masing-masing job. Nah, mari kita bahas nih kira-kira yang mana ya yang worth it untuk kita pakai di awal-awal. So, langsung aja kita bahas guys bersama-sama. Cekidot. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk yang mage ya guys. Nah, mage ini ada untuk elemental dan soccer atau priest ya. Dimana elemental ini ada fireball guys, ada freezing spell, ancient strike, dan juga yang terbaru ini adalah hurricane. Dimana hurricane ini memberikan efek khusus untuk tipe yang elemen. Pertama ada Storm Eye, di mana Storm Eye ini memberikan skill tambahan damage. Dan yang kedua ada Trial, di mana Trial ini saat debuff musuh mendapatkan debuff kita akan meningkatkan keras sebanyak 5% dalam 5 detik. Durasi debuff yang kita berikan ke musuh juga yang ada tadi di efek-efek skillnya si elemen ini juga bertambah durasinya. Wih, keren banget kan guys. Oke, selanjutnya kita akan meluncur ke yang tipe priest, di mana ada Thunder Sacrifice yang melepaskan tambahan 1 petir plus light yang menambah 5 second heal. Terus juga ada Star Blazing, di mana ada Star Playing dan juga Star Blazing guys. Untuk Star Playing sendiri efeknya adalah untuk reduce cooldown Star Blazing. Dan untuk Star Blazing sendiri ada passive skill yang dapat muncul kalau 3 skillnya digunakan ya guys, 3 skill priest. Nah, untuk efek yang pertama ini adalah untuk Thunder Sacrifice ini damage reductionnya berkurang 25% guys. Nah, yang kedua itu adalah buff yang tadi kita berikan dari priest ini meningkat durasinya. Ingat ya, kalian harus pakai 3 tipe skillnya untuk mengaktifkan skill pasif yang terakhir ini guys. Kalau menurutku untuk berguna di Givi gitu lebih ke elemental ya guys. Oke, untuk craftsman selanjutnya terbagi menjadi 2, ada Overload dan juga Frenzy. Dimana untuk Overload sendiri ada Blasting Sparkle yang itu untuk efeknya ada melemahkan seal healing lawan. Untuk Flaming Cannon ini meningkatkan damage 50%. Untuk Scrolling Blast itu meningkatkan crit 50%. Dan terakhir ini yang paling terbaru adalah Nether Fire, dimana untuk menurunkan block target 20%. Dimana Nether Fire sendiri terdapat pasif overload. Ini kalau kalian mengaktifkan 3 skill overload, kalian akan mendapatkan pasifnya. Yang pertama adalah menaikkan serangan sebanyak 4%, lalu menaikkan crit sebanyak 10% dan crit damage sebanyak 20%. Wih, GG banget kan untuk overload ini, kayaknya cocok deh buat para DPS nih. Nah, untuk selanjutnya ini setelah kita melihat setelah overload ada satu lagi nih guys, namanya Frenzy. Nah, untuk Frenzy sendiri ini ada Blazing Fire, di mana itu memberikan regenerasi HP naik sebanyak 50%, dan untuk Blood Restrain itu mengubah 15% serangan musuh menjadi HP kita guys. By the way, yang untuk Blazing Fire itu tadi harus mendekati turun ya. Dan terakhir ini adalah yang terbaru, Energy Blast, dimana memberikan efek block resist dan guardnya menambah 10% guys. Ingat, kalau kalian mau ngaktifin pasif yang terakhir ini, kalian harus menggunakan semua skillnya jadi satu set untuk Frenzy. Yang selanjutnya itu adalah untuk durasi buff skillnya bertambah 25% dan meningkatkan resist terhadap weaken, stun, impression, dan silence sebanyak 1 level guys. Wih, untuk skill yang frenzy ini kalau menurut aku GG sih guys. Cuman ini lebih bukan DPS ya, lebih ke tanker. Tapi kalau menurutku untuk frenzy sendiri ini lebih cocok untuk Givigi, dan sedangkan untuk overload ini lebih cocok untuk corpse guys. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang archer. Nah, untuk jenis archer sendiri ada Hunter Mark dan juga Swift. Kita akan bahas tentang Hunter Mark dulu. Hunter Mark itu terdapat Vortex Arrow dan Shattering Arrow, di mana mendapatkan efek yang sama, menambahkan 70% deal damage-nya saat menggunakan skill. Lalu ada Multi Rouse, di mana Multi Rouse itu menaikkan damage kepada pengguna Hunter Mark sebanyak 35% dari skill.
Nah, untuk yang terbaru ini ada Meteor Arouse, dimana untuk efeknya ini adalah menurunkan damage lawan sebanyak 20% dan move speed lawan 30% selama 8 detik guys. Wih, nah terdapat juga Hawkeye, dimana Hawkeye ini kalau kalian gunain 3 skill Hunter Max itu akan memberikan efek Hunter Max naik 25% dan juga menurunkan cooldown multi arouse sebanyak 5 detik guys untuk yang Hunter Max. Nah, untuk yang Swift pertama itu ada Roundhouse Kick, dimana untuk ini efeknya menurunkan dodge lawan sebanyak 5% dan menaikkan dodge kita sendiri sebanyak 5% selama 6 detik. Selanjutnya itu ada Earthquake Arouse, itu memberikan musuh nggak bisa bergerak selama 6 detik. Nah, yang terakhir ini adalah Sharp Walls, dimana itu memberikan efek pierce kita meningkat sebanyak 15% untuk 6 detik. Nah, untuk pasifnya ini yang paling GG ada Gale, dimana Gale menambahkan dodge kita 1 kali. Lalu efeknya adalah mereduce cooldown skill Swift sebanyak 20% dan juga kita akan immune ke knockback dan ke knockdown saat mengeluarkan skill. Nah, ingat ya, untuk ngeaktifin Gale ini kalian perlu menggunakan 3 skill Swift ya guys, kayak gitu. Nah, untuk Archer sendiri menurutku Swift lebih cocok untuk GVG dan Hunter's Max lebih cocok untuk Corpse guys. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Warrior. Nah, untuk Warrior ini dibagi dua dari Tough dan juga Execution, dimana untuk Tough sendiri itu ada Air Raid, memberikan efek untuk shield selama 2 detik, dan juga ada Corruptor Line itu membuat kita immune knockback dan knockdown selama 5 detik, dan juga ada Balance untuk stun target 5 detik, dan terakhir adalah Earth Shaking yang paling baru guys, dimana ini memberikan efek penurunan SPD target, speed target 40% selama 5 detik. Nah, untuk Earth Shaking ini memberikan pasifnya yang paling GG adalah Rock, dimana kalau kalian menggunakan 3 skill Tough ini kalian akan bisa mengaktifkan pasifnya. Nah, ini untuk pertama adalah saat menggunakan Corruptor Line meningkatkan all attribute resist. Tanker banget ya. Dan selanjutnya ini adalah saat mengeluarkan skill Tough meningkatkan defense selama 2%. Ini kayaknya emang tanker banget ya kalau untuk Tough. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang Execution. Nah, untuk Execution ini yang pertama ada combo hit, dimana meningkatkan damage 15% ke musuh dengan HP di bawah 35%. Yang selanjutnya adalah Unity Scope, dimana meningkatkan damage 15% ke musuh yang under 35% HP-nya. Yang selanjutnya ini adalah yang paling baru, yaitu Flash. Itu efeknya sama sih kayak yang tadi, nggak beda jauh, cuman ada pasif The Bond yang biasa aktif itu kalau kalian gunain 3 skill tipe Execution ya. Dimana yang pertama itu saat HP musuh 50% menambah serangan 25-50% tergantung HP musuhnya ya guys. Yang selanjutnya saat membunuh musuh dengan Execution skill itu meningkatkan kekuatan Execution skill kita sebanyak 7%. Efeknya akan bertambah sebanyak 7% untuk 10 detik. Well, tadi kan kita udah ngebahas nih, kira-kira dari semua yang paling tergege dari mana ya? Kalau menurut aku sendiri, untuk kesimpulannya, untuk ter-DPS itu kita pegang di Hunter Max versus Overload guys nih. Jadi yang Archer Hunter Max itu dan juga Craftsman Overload itu skill yang untuk DPS. Kalau kalian mau fokus ke tanker, itu disarankan menggunakan Frenzy atau yang Tough. Nah, kayak gitu guys, kira-kira. Kalau untuk yang Warrior sendiri, untuk GVG itu lebih cocok menggunakan Tough guys, dan untuk Corpse ini lebih cocok menggunakan Execution. Oh iya juga guys, by the way, kalau kalian udah ningkatin tadi skill itu bisa langsung ngebuka pasif talent ya guys ya, yang 130, karena kalau kalian buka unlock skill-skill baru itu udah sampai 150. Oke guys, thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, like, and comment. Jangan lupa kalau kalian mau main game apa dan request bisa komen di bawah. Dadah.